kepada kita semua. Salam sehat selalu. Selamat berjumpa kembali melalui program Roti Hidup Immanuel Batakan. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena sampai pada saat ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati hidup, bahkan masih diberi napas hidup sampai saat ini. Olehnya itu, marilah kita mengikuti bersama-sama akan firman Tuhan. Saat ini akan saya bacakan saat ini dan yang kita akan dengarkan. Tetapi sebelumnya itu, mari kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, Bapa yang mempunyai hidup dan kehidupan kami, Bapa yang senantiasa memelihara, melindungi kami dalam setiap saat. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan membaca, bahkan akan mendengarkan sebahagian kecil daripada firman-Mu. Karena Engkau Tuhan kuasai kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, membuka akal pikiran kami, menjauhkan kami dari pikiran-pikiran yang mengembara sana sini. Biarlah firman-Mu saat ini yang akan kami dengarkan boleh mengambil bahagian dalam kehidupan kami, untuk kami jadikan suluh dan pedoman dalam langkah sisa hari hidup kami yang Engkau masih karuniakan kepada kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena sesungguhnya kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan kita pada saat ini yaitu dari Lukas 18 ayat 35 sampai 43. Di bawah judul perikop Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Pada waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji Allah. Amin. Tema pembacaan kita pada saat ini yaitu ingat bersyukur. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ada istilah yang mengatakan kacang lupa kulitnya. Adalah istilah yang sering menjadi peringatan kepada seseorang yang telah mendapatkan apa yang diharapkannya atau berhasil. Kalimat ini dimaksudkan agar orang tersebut ingat siapa dirinya sebelumnya dan siapa yang berperan dalam membuatnya berhasil. Pembacaan kita hari ini adalah kisah seorang pengemis buta yang mendapatkan belas kasihan Yesus. Sebelumnya, Yesus tidak melihatnya
karena banyaknya orang yang mengikuti dia. Namun si buta dengan keterbatasan yang dimilikinya berteriak memohon belas kasihan Tuhan. Katanya, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Ayatnya yang ke-38. Namun orang yang berjalan di depan justru menegur dia. Di ayatnya yang ke-39. Teguran itu tidak menyurutkan usahanya. Ia malah semakin keras berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Ia sangat yakin bahwa Yesus pasti akan mendengarkannya. Dan benar, Yesus berhenti menyuruh agar orang membawanya kepadanya. Dalam sekejap, ia dibuat Yesus dapat melihat. Si buta langsung memutuskan untuk mengikut Yesus sambil memuliakan Allah di ayat yang ke-43. Saat doa kita didengar dan dikabulkan oleh Tuhan, sudahkah kita seperti si buta yang kembali memuliakan Tuhan dan bahkan mengikutnya, atau kita seperti kacang lupa akan kulitnya? Ya, banyak anak Tuhan yang kadangkala seperti itu. Saat menderita dan bergumul, ia begitu rajin memanjatkan doa-doanya kepada Tuhan. Namun pada akhirnya, ketika Tuhan menjawab setiap doanya, ia sama sekali tidak peduli lagi tentang siapa yang telah melakukan hal itu kepadanya. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita agar kita tidak demikian. Bersyukurlah dan belajarlah mensyukuri dalam kehidupan kita apa yang Tuhan firmankan. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam surga, kembali kami menaikkan puji dan syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau sudah menyertai kami dalam mendengarkan sebahagian kecil daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami sudah dengarkan saat ini, Engkau tanam baik dalam hati kami, meteraikan dalam hati kami Tuhan, sehingga firman ini boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Bapa dalam sorga, kami berdoa Tuhan, buat umat-umat-Mu yang saat ini dimanapun mereka berada, kiranya Engkau memberkati seperti Engkau memberkati kami semua. Kami berdoa Tuhan buat umat-umat-Mu yang sedang dalam kelemahan tubuh, yang kami tidak tahu Tuhan, tapi kami memohon pertolongan-Mu Tuhan, kiranya Engkau menyembuhkan penyakit yang dia derita. Saat-saat sekarang ini Tuhan, penyakit COVID semakin merajalela, kiranya Engkau Tuhan hapuskanlah dari negara kami, bahkan kota kami Balikpapan ya Bapa. Ya Bapa, seluruh hidup dan kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Lindungi sertai kami dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu.
bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah, Ku sembah, kan ku sembah dan ku sembah selama hidupku,